Kan baru first time banget nih buat join ke mentoring di hari ini. Nah, sebelumnya thank you banget untuk 28 orang yang udah join di siang hari ini gitu ya, apalagi weekend gitu. Biasanya kan kita weekend tuh enaknya tuh tidur, ngopi, makan, minum gitu, berenang atau apapun itu gitu ya, Ovams. Jadi thank you banget udah join. Dan mungkin kalau Ovams lihat di sini kita itu udah ada share screen ya. Nah, di sini tuh kalimatnya kita akan mentoring. Jadi di sini tidak ada PPT ya, Ovams. Karena nggak ada PPT otomatis ini karena konsepnya mentoring, jadi apa yang Mimov khawatirkan, apa yang Mimov ingin tanyakan, feel free banget ditanyain di sini gitu. Karena kita memang akan membantu nih secara live mentoring gitu. Jadi boleh teman-teman yang mau bertanya, boleh di-spill di chat Zoom atau lebih baik langsung di on mic ya, biar kita bisa lebih interaktif juga nih selama mentoring berlangsung. Nah, cuma di sini kita udah ada dua topik yang akan kita bahas terlebih dahulu, yang udah di request nih sama para OFAMs yang ada di grup diskusi kita gitu. Yang kalau misalkan belum pada join grupnya, boleh nanti minta si Mimov yang untuk di-share linknya ke chat Zoom ya. Nah, mungkin sekilas dulu perkenalan terkait saya. Salam kenal semuanya, saya Safira gitu. Secara pengalaman ya sudah terpampang di sini, saya tidak akan menjelaskan secara detail. Tapi pada intinya di sini saya ada pengalaman di tiga bidang, yaitu data analis, lalu ke marketing juga dan juga kreatif. Gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan emang ada rencana nih kayak oh saya biasanya di marketing tapi pengen ke data atau oh saya anak IT tapi pengen ke kreatif juga Min. Nah, ini boleh banget tanya-tanya ke kita gitu karena kebetulan di sini saya bergerak di tiga bidang dan itu kadang suka selang-seling ya. Kayak dalam setahun saya kerja di marketing barengan dengan data juga dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini sekilas pengalaman terkait saya ya, para OFAMS. Nah, kira-kira nih sebelum kita lanjut ke sesi yang akan kita bahas secara detail, mungkin OFAMS udah pada siap belum nih? Kalau udah siap, boleh diketik satu di kolom chat Zoom. Nah, ini udah jadi ciri khas kita ya, OFAMS. Kalau sebelum mulai, kita selalu minta ketik satu dulu gitu buat kita eh, tes ombak kali ya bahasanya. Nah, satu, satu, satu. Sudah pada Oke. siap, Kak, kelihatannya. Wah, rame banget nih, mantap. Oke, karena udah pada siap, aku juga mau info nih para OFAM. Jadi kita kebetulan tuh ada apa namanya, ada peserta yang spesial juga gitu. Oh ya, ini ada info juga ya. Hari ini tidak ada PPT yang ditampilkan. Jadi aku akan bermain coret-coretan ya. Jadi kalau misalkan coret-coretanku jelek atau kurang enak dilihat gitu, boleh diinfokan aja kayak, Kak ini maksudnya apa yang bagian ini gitu. Ya, diingatkan aja. Tapi coret-coretanku nggak akan banyak karena aku lebih memilih untuk diketik aja gitu ya. Nah, kebetulan juga kita ada teman spesial juga gitu, yaitu namanya tadi Rira ya. Saya sempat diinfokan juga sama teman saya gitu, yang ada di grup, yang sering muncul ya di WA gitu. Jadi, hai Rira gitu. Kalau misalkan penyampaian dari saya kecepatan atau ada subtitle yang kurang jelas, kamu bisa infokan di eh, chat Zoom ya gitu. Jadi teman-teman mohon dibantu juga untuk teman spesial kita ini gitu, karena kita sama-sama ingin berkembang bareng, mencari kerja bareng, dan juga bertumbuh secara bersama. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas, teman-teman boleh dibantu Rira nanti. Oke? Seperti itu ya. Nah, oke. Jadi ini sedikit kilas kita langsung mulai ya para OFAM. Yang dimana kita akan kulik terkait locker gitu. Karena permasalahannya adalah mungkin aku coba next slide dulu kosongan dulu ya. Permasalahan orang-orang ketika cari locker adalah mereka nggak tahu gimana caranya buat CV sesuai dengan loker tersebut gitu. Ini yang paling sering banget dirasakan sama orang-orang atau job seeker ya untuk mencari kerja gitu. Nah, kenapa bisa aku bilang seperti ini para OFAMs? Karena selama aku handle terima beres, terus juga review CV LinkedIn, mayoritas orang-orang ketika CV-nya ini udah di stand out kan di satu posisi, ingat yang saya fokuskan adalah fokus ke satu posisi, karena itu request mereka juga kan. Nah, ketika mereka apply, mereka cuma udah kayak yakin kayak, oh, gue pakai CV itu aja, terus di-apply nih semua loker admin. Contohnya gitu. Nah, sebenarnya nggak boleh kayak gitu, Ovams. Kenapa? Karena peluangnya mungkin ada di atas 50, tapi untuk yang benar-benar lolos, itu kita peluangnya hoki-hokian. Nah, maksudnya gimana?
Contoh waktu itu eh, aku akan share ya salah satu CV. Ini real ya para Ovam. Ini real banget. Dia itu CV-nya kayak gitu. Wait, aku coba buka dulu CV-nya. Jadi bener-bener dia waktu itu ambil ambil paket terima beres sih waktu itu. Nah, di terima beres itu Ovam harus tahu CV dia kayak gimana. Untuk yang awal-awal. Tapi dari situ saya selaku yang handle CV-nya dia untuk mengerjakan, saya ngerasa, wah, salut banget gitu dari dia. Ternyata ada keinginan untuk spending uangnya untuk ngebantu dia atau mempermudah dia untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi CV dia Ovams, jadi terima beres tuh kalau Ovams tahu harganya 250 ya, tapi apa yang didapatkan itu bener-bener worth it banget gitu. Kenapa bisa worth it? Karena aku nggak akan ngasih gambaran sekilasnya dan hasilnya bagaimana, karena itu kan kerahasiaan sama konsumen ya, jadi nggak akan ku share. Tapi pada intinya gini, Ova. CV dia awalnya pertama kayak gini. Coba, kira-kira Ovans kalau sebagai HRD deh, oke nggak ngeliat CV kayak gini? Ini BTW ini udah aku ini ya, udah aku oh, ganti-ganti lah biodatanya. Nggak Oke. worth it. Oh, nggak oke. Ya, oke. Yan Simbolo, mantap. Oh, hai Yan Simbolo, kita ketemu lagi ya. Oke. Coba, ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira CV kayak gini, oke apa enggak? Ini sebenarnya ada detailnya sih, yang bekerja di toko kue, terus nanti dia ada job desk dan job desk sih singkat padat banget ya, kayak bikin kue, layanin customer, kayak gitu-gitu aja sih. Cuma aku nggak mau nge-share secara detail banget karena aku cuma mau ngasih tahu masih ada loh job seeker yang pakai CV sistem gambarannya kayak gini. Bener. Oke, kurang oke. Ya bener. Sebenarnya bukan kurang oke lagi, malah lebih nggak oke gitu. Udah kayak, wah ini mah udah nggak oke lagi gitu. Benar, benar, benar. Setuju banget sama kalian juga. Karena aku ngerasa ketika sebagai HRD ngelihat ini kayak, wah, waduh ada alamatnya, status nikahnya, agamanya, sampai hobinya. Wow, bayangin ini kayak info yang sebenarnya menurut saya kurang stand out ya untuk kita apply kerja. Karena HRD kalau lihat orang atau screening orang itu mereka langsung fokus ke pengalaman. Setelah pengalaman selesai, mereka baru fokus ke bagian pendidikannya. Gitu. Setelah jalan apa enggak nih pendidikannya. Gitu. Kalau udah lihat baru ke kemampuan. Skill ini lebih opsional sih, tapi mereka kadang suka ada aja yang suka notice kayak oh dia ternyata bisa tools ini loh. Dia bisa menggunakan software ini, dia jago ini skillnya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, di sini nanti untuk yang sesi awal ini kita akan bahas gimana caranya ketika kita punya CV, kita sesuaikan dengan konteks lokernya. Itu ya poin utama kita ya, Ovams. Di sini aku mau ngasih tahu satu cara di mana aku akan mensimulasikan gimana caranya biasanya aku apply kerja dan apa yang harus kulakukan ketika melihat loker tersebut. Gitu. Nah, ini ada dummy CV yang aku buat. Ini aku ambil di hanifalim.com ya, kalau teman-teman tahu. Jadi teman-teman bisa download template-nya aja di hanifalim.com, terus disalin pakai ini. Nah, ini contohnya. Jadi karena sedikit informasi juga, karena posisiku itu dulu sempat di marketing of farms, jadi marketing ini kan emang identik dengan berpenampilan baik ya. Nah, di sini aku pakai CV ATS, tapi aku mencantumkan fotoku juga gitu. Nah, di fotonya ini ya tetap aja ini masih termasuk kategori ATS. Karena selagi masih bisa di apa namanya di tracking sama sistemnya, alias kayak bisa di copy paste gini nih, bukan gambar secara CV-nya ya, gitu. Jadi aku pakai foto. Nah, di sini aku kasih gambaran foto aja biar teman-teman juga tahu nih ketika mau pakai foto apa enggak. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan dari Rira adalah apakah CV ATS harus pasang foto? Jawabannya enggak, gitu. Tapi CV ATS bisa pakai foto kalau posisi kalian memang ada kalimat berpenampilan baik, terus kalian di bagian sales, terus juga kalian mungkin di bagian misalkan SPG gitu. Nah, itu boleh. Emang fotonya boleh bergaya, Kak? Oke, coba kira-kira teman-teman merasa foto saya ini bergayanya masih wajar apa enggak? Kira-kira masih oke nggak nih fotonya? Kita sharing-sharing aja gitu ya, bertukar pikiran. Apakah ini masih tergolong aman atau mungkin ini bergayanya kurang sopan? Masih oke, Kak? Nah, oke, sip, sip, sip. Wajar, Kak, profesional malahan. Oke, masih wajar. Nice, bener. Ini
sebenarnya ini adalah gaya andalan saya gitu ya. Kalau ketik setiap foto untuk LinkedIn pasti gaya saya selalu ini. Kenapa seperti ini? Karena saya ngerasa kalau saya foto seperti ini kayak lebih pede, terus terlihat profesional dan hawa-hawa expertnya terlihat gitu ya. Itu pikiran saya aja gitu ya. Tapi tergantung teman-teman ketika melihat first impression foto ini kira-kira oke apa enggak. Ya, cuma aku tahu CVAT tidak perlu pasang foto. Nah, aku baru tahu seperti itu gitu. Ya, seperti biasa ya. Oh, mungkin aku kasih coretan aja gitu ya, biar teman-teman bisa jadi catatan. Sebenarnya ini udah sempat kita bahas ya 3 jam di mentoring sebelumnya terkait bagian headline itu apa aja yang diperlukan gitu. CVATS ada foto kalau apply di posisi mungkin ini singkat ya bertemu customer langsung. Contohnya ada SPG, sales, terus kasir misalkan, kasir. Terus F&B. Terus apa lagi nih yang mungkin teman-teman tahu? Coba ada yang tahu lagi nggak nih? Tidak pakai foto misalkan. Kalau yang tidak pakai foto, kalau apply di posisi yang memang tidak selalu ketemu customer atau klien ya. Sampai lupa ada klien. Nah, atau klien ya. Nah, klien ini nggak selalu jadi pembeli ya. Klien itu bisa diranah ke marketing, bisnis development, sekretaris. Nah, ini kan emang perlu banget mereka melihat foto kan. Gitu. Jadi ini ya teman-teman, perlu foto apa enggak ya ini jawabannya. Kalian apply kerjanya di mana dulu. Gitu. Karena ketika kalian apply kerja, kalian harus tahu, oh posisi posisi gue ini ternyata perlu loh untuk berpenampilan menarik gitu. Dan berpenampilan menarik ini enggak selalu kerana cantik ya teman-teman. Jadi nggak usah minder sama kayak ah gua nggak cantik atau enggak gitu. Karena kan cantik itu relatif ya, tergantung dari sisi pandang orang lain gitu. Mungkin kita ngerasa nggak cantik tapi bisa aja di orang lain kita ngerasa orang itu ngerasa ah kamu cantik ah gitu. Jadi jangan sampai kalian ada statement ke diri kalian sendiri kalau kalian nggak cantik gitu ya. Oke, ini sepertinya agak ini cuma setiap catatan akan aku taruh di PPT ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau apa perlu materinya nanti akan aku iniin. Sebentar, aku harus catat taruh kopian. Sebentar ya teman-teman. Oh iya karena lagi share screen jadi nggak bisa ya. Oke, sepertinya tidak bisa tapi akan ku taruh di sini dulu. Jadi biar ada view sedikit lah terkait CV ATS gitu. Berarti teacher juga harus pakai foto Kak. Gitu. Tergantung juga. Kalau teachernya kamu mungkin apa ya? Emang ada ya teacher yang melihat dari penampilan ya? Kalau teacher setidaknya berpenampilan sopan lah ya. Gitu. Tapi kalau misalkan mereka ada kalimat berpenampilan baik, nah di syaratnya ya itu berarti harus bukan harus sih, lebih baik ditaruh fotonya aja gitu. Kak, kalau ATS aku nggak ada foto nggak apa-apa ya nggak apa-apa gitu. Dengan konteks ini ya. Tapi ingat yang ku tulis ini bukanlah kewajiban, tapi ini lebih ke rekomendasi aku aja ketika kalian apply bagian sini lebih baik cantumin aja foto gitu. Betul, yang penting fotonya bukan selfie ya. Ingat, foto tuh harus profesional. Nah, ini mungkin kita sekalian bahas aja dulu ya. Foto LinkedIn. Coba kita lihat aja referensi-referensinya. Nah, nih, foto foto profesional tuh kayak gini ya, Opam. Bentar. Nah, kayak gini. Jadi nggak selalu harus diem tegak kayak gini. Nah, diem tegak kayak gini nih maksud saya ya. Nggak harus kayak gini kok. Foto profesional tuh banyak banget gayanya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih tuh. Ada berkaca pinggang, miring, ada yang ke belakang, ada yang tangannya ke apa ke paha gitu. Nah, yang kayak gini nggak boleh ya. Ini baru nggak boleh nih. Lagi jalan-jalan estetik ini. Nah, ini terlalu formal. Ini saya nggak terlalu rekomendasi ini ya, karena emang terlalu formal. Bagusnya ya kayak yang tadi ya. Nah, ini nih, kayak gini nih contoh. Nah, ini kan kayak keren banget gitu ya. Chemistry expertnya tuh terlihat gitu, para ovan. Dan untuk kalian foto seperti ini, kalian nggak harus yang neko-neko harus pengalaman 10 tahun atau gimana. Kalian sendiri bisa ke self photo studio sendiri. Biasanya berapa ya self photo studio tuh 50.000 lah per 15 menit kali ya. Nah itu kalian bisa tinggal pakai jas, rapi, dan yang cantik. Terus foto deh kayak gini. Nah ini ada yang kayak gini nih foto-fotonya gitu. Jadi para orang bisa banget untuk coba gaya foto yang terbaru gitu.
Tapi link fotonya terpisah bisa Kak. Tapi pas lamar kirim fotonya terpisah. Kalau ATS aku nggak ada foto, terus kirim lamar terpisah. Mungkin kamu bisa pakai cara template yang aku pakai tadi sih. Nanti aku share. Kalau dosen bagaimana Kak? Nah, dosen tuh lebih ke pendidikan ya. Kalian harus fokus ke pendidikan dulu. Karena syarat utama dosen adalah S2 atau S3. Tapi kayaknya sekarang sih S3 ya. Nah, kalau CV usahakan kreatif bener. Wah, thank you banget teman-teman sudah dibantu jawab ya. Kalau admin, nah nanti buat admin akan ku coba kasih cara apa tips ya gimana caranya. Kan minta PPT terkait Zoom ini boleh dikirim ke saya ingin dipelajari setiap hari. Oke, sebenarnya jujur ini nggak ada PPT-nya guys. Karena ini udah kosong melompong gitu. Habis itu nanti kalau kalian lihat di next slide ada yang mau ditanyakan, tang, udah selesai gitu. Jadi nggak ada PPT sama sekali. Jadi nanti mungkin akan di-share sama Mimov link YouTube ya. Tapi sayangnya kita lagi nggak live YouTube karena ada kendala. Jadi nanti di-upload dulu ke YouTube. Nanti Mimov akan share hasil link YouTube-nya ke grup ya. Nanti bisa ditonton ulang aja. Oke? Nah, terus tadi ada yang nanya Kak kalau aku pakai CV ATS tapi fotonya terkirim pisah. Nah, jawabannya mending gini aja. Gitu. Ini nggak terlalu rempong, kalian nggak terpisah-pisah. Kalian udah ada di satu halaman, ini ada foto, udah ada ATS-nya juga. Nah, ATS itu biasanya harus dikerjakan lewat Google Docs ya. Jangan pakai aplikasi yang digunakan untuk desain. Karena kalau desain, biasanya ketika diekspor, dia nggak bisa nih hasilnya di gini ini. Kayak gini. Nah ya, kayak di gini aja kayak kita pengen kopas isi CV-nya lah contohnya ya gambarannya gitu. Kenapa? Karena CV ATS itu dia ngebacanya sistemnya dari kiri ke kanan. Oh, paham. Set. Kalau itu kan biasa kalau udah sampai mentok ke ujung, dia akan lanjut ke bawah kan. Nah, ginilah sistemnya dari ATS secara garis besarnya. Oh, paham. Kalau pakai eh, apa namanya software atau tools yang untuk desain itu agak random karena biasanya kan kalau desain dia mainnya per kotak ya. Kalau Open Flow, ini ada kotak teks, lanjut lagi kotak teks gitu. Nah, ATS tuh nggak bisa kayak gitu. Dia akan error gitu ketika mendeteksi atau nge-screening CV tersebut. Makanya emang direkomendasikan untuk bikin CV ATS pakai Word atau Google Docs. Gitu ya. Oke, ini kayaknya banyak yang bertanya soal foto ya. Kak, kalau CV ATS tanpa foto dan kita menyatukan LinkedIn kita, sebenarnya HR bisa lihat foto maupun profil kita di LinkedIn ya. Dan contoh sistem ATS itu screening seperti apa ya, Kak? Oke, tadi aku udah jelasin ya bagian screeningnya. Nah, terus tadi, oh ya LinkedIn. Nah, gini Ovams. Ini sesuai beberapa kenalanku sama kenalan Kak Hanif juga ya. Kita kan ada beberapa kenalan HR gitu. Nah, HR ini kalau lihat LinkedIn, itu posisinya kalau dia udah klik sama CV itu. Gitu. Makanya kenapa aku bilang kalau kalian apply di posisi ini lebih baik cantumin foto karena nggak semua HR ngelihat foto apa ngelihat LinkedIn dulu. Mereka akan fokus ngefilter dulu CV mana yang mau dia lolosin. Kalau udah CV-nya udah lolos, baru dicek lebih detail lagi nih isi-isi CV-nya. Gitu. Makanya mungkin teman-teman tahu ya kalimat yang gini, HR itu kalau lihat CV cuma 8 detik. Nah, itu benar, karena mereka lihat, oh ini ada pengalaman, oke, dilulusin dulu, lulusin, baru dia nge-screening secara detail lagi, sampai ngecekin CV-nya atau portofolionya, gitu. Makanya, eh, kenapa first impression ketika ngeliat CV ini sangat penting, ya jawabannya itu. HR itu akan melihat lebih detail kalau dia first impressionnya udah klik dan akan dilanjutkan ke tahap screening lebih detailnya OFAM. Jadi sebenarnya HR itu ngeliat CV itu ada dua kali tahap lah ngelihat sekilas sama nge-screening lebih detail untuk diajak ke tahap interview gitu. Nah, PR-nya kita adalah gimana nih caranya mereka itu first impression langsung klik sama CV kita, dilanjut kita bisa lolos ketika dia nge-screening secara detail. Itu dia PR-nya kita, gitu ya. Nah, ini aku izin hapus ya, Ovams, untuk per ininya. Oke, oh sorry, mungkin aku kopas yang ininya dulu. Jadi kalau pengen ku copy ulang, bisa ku taruh. Oke, ini ya. Template CV yang ada fotonya bakal di-share kah? Sebenarnya yang ada fotonya aku cuma ngegeser aja sih. Tinggal apa taruh fotonya di kiri, abis itu nanti otomatis yang di tengah-tengah ini akan geser ke kanan. Gitu aja sih sebenarnya Ovam. Jadi simple kok buat urusnya. Gitu. Nah, sekarang kita akan ini ya, ambil dummy. Wait, ini kenapa nggak bisa diklik? Oke, ini dummy contoh CV-nya dia. Oke, ini contoh CV-nya dia. Dan aku pengen kasih tahu, Ovams, dengan CV-nya dia yang kayak gini, terus dia ngeluarin 200 uang, 250 buat apply di posisi teller. Coba Ovams kira-kira bisa tebak gak? Dia lolos di
screening apa? Teller bank. Ada yang bisa tebak bank apa? Ini aku juga sebenarnya nggak expect sih. Cuma aku bener-bener salut banget selama konsultasi sama dia. Dan dia bilang kayak, Kak, aku selama ngelihat hasil pengerjaan yang testimoni di story-nya Kak Hanif tuh, kayak aku ngerasa yakin deh aku pengen coba gitu. Dia lumayan, dia nabung 1,5 bulan buat ambil jasa ini gitu. Dan setelah dia coba hampir 3 mingguan dia coba apply, ternyata aku juga nggak nyangka dia bisa lolos ke arah sana. Dan sekarang dia lagi proses ke ini apa namanya, tahap MCU ya namanya ya MCU gitu. Dan ya semoga kita doakan aja dia lulus ya ke bagian itu teman-teman. Oke. Dan sebenarnya ini aku mau info, kayaknya Kak Hanif juga belum ada info ke story Instagram sih. Cuma di sini aku udah dikasih kabar sama dia karena aku yang ngurus CV-nya juga. Dengan CV dia yang awalnya kayak gini, terus kita kerjain untuk hasilnya lebih stand out. Dan fun fact-nya dia itu minta bikinin CV-nya itu ke satu lokernya aja. Jadi kan biasa kita nanya ini mau difokusin ke loker atau ke posisi. Kadang kan ada yang request kayak aku ambil terima beres untuk posisi admin ya Kak. Nah kalau dia beda, dia bilang Kak aku ini uang tabunganku, aku pengen keluarin uang ini, tapi aku pengen apply untuk loker ini di share link-nya. Nah disitulah kita fokusin si CV ini benar-benar stand out untuk loker tersebut gitu. Nah, sebenarnya dia itu apply di bank ini, teman-teman. Kayaknya sih semua orang pasti tahu ya banknya ya. B, C, A. Ini dia. Dia lolos screening di BCA, teman-teman. Gila nggak tuh? Keren banget kan ya? Dengan aku nggak tahu kenapa bisa dia awalnya pakai CV ini, terus dia emang benar-benar coba untuk ngeluarin uang untuk dibikinin CV dan lolos di BCA bagian teller bank. Nah, dia sekarang lagi di proses MCU, jadi kita doakan ya teman-teman semoga dia beneran lolos sampai MCU. Kalau misalkan dia lolos, nanti dia janji ada kirim foto sih dia pakai seragam BCA. Jadi nanti kita tunggu aja ya untuk update-nya di story-nya Kak Hanif. Berarti apply tiap kerjaan better menyatakan rangkaian pengalaman berdasarkan waktu atau proposisi begitu ya Kak? Betul, betul sekali. Nah, di sini aku mau sharing buat teman-teman yang emang pengen coba gimana sih cara kita melakukan hal ini gitu. Dan sebenarnya aku nggak akan sedetail itu ya. Jadi aku langsung sekilas sekilas nih gambarnya gini 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 gitu. Biar teman-teman bisa coba gitu. Dan teman-teman kalau misalkan masih ragu sama hasilnya bisa ambil yang paket lebih murah yaitu review CV 49.000 ya. Itu aku juga ngecek kok. Nah, contohnya gimana? Contohnya adalah ini ada contoh loker. Nah, teman-teman bisa banget apply juga. Ini aku akan share linknya. Aku nggak akan share link ini ke grup ya. Ini khusus yang ada di Zoom aja. Jadi ini loker dari Flimty. Nah, Flimty biasanya sih dia ada taruh di web karirnya ya. Cuma ini tumben banget HR-nya ngasih pakai Gform. Jadi ini benar-benar dari HR-nya langsung ya teman-teman. Jadi boleh di-apply dan kemungkinan yang masih apply ini masih dikit banget gitu. Dan ingat, sebagai catatanku, kalau ini Google Form, itu kalian bisa apply tanpa melihat waktu. Itu ya catatannya. Karena dia kan masih ngerekap dulu kan. Rekap, habis direkap, Seninnya baru dia ngebuka tuh spreadsheet-nya, ngecekin CV-nya satu-satu. Gitu. Jadi teman-teman nggak harus ngelihat waktu. Kalau misalkan per hari ini mau di-apply, monggo apply aja nggak apa-apa gitu. Karena HR-nya juga bakal ngeceknya di hari Senin gitu. Jadi teman-teman boleh banget buat iniin. Karena ini aku di-share-nya di hari Jumat sih. Jadi masih fresh banget ini lokernya. Nah, ini. Jadi ini adalah salah satu contoh yang akan aku buat, di mana aku pakai dummy yang si BC apa rekan yang lolos BCA ini ya, tapi kita akan pakai template yang ini, gitu. Nah, biasanya aku suka banget pakai format biodata yang cukup ini aja, email, nomor HP, sama daerah. Daerah tuh kadang aku suka aku ganti jadi Porto atau enggak daerah, gitu. Saya mau tanya ya, kalau beda posisi, apakah boleh melamar kerja itu? Boleh, tapi setahu loker yang dia buka ini admin sih. Oh ya, ada lagi ternyata affiliate spesialis, content creator, sama finance admin. Nah, yang baru banget fresh dia info sih di WA admin support ya. Jadi teman-teman boleh banget coba. Ya, nggak apa-apa 2 kali dengan posisi yang berbeda dan CV yang berbeda ya teman-teman. Jangan lupa itu harus dinotis gitu. Biar dia nggak ngerasa ini loh ini CV-nya sama kayak tadi gue udah screening deh kok ada lagi gitu. Jadi bikin si HR ini ketika ngeliat CV dia sampai lupa kalau itu kamu yang tadi gitu yang udah pernah apply. Kalau bisa dijeda harinya ya. Kayak ada apa namanya jeda orang-orang yang apply gitu biar CV kamu nggak kelihatan double apply gitu. Cuma ini tipsnya sih ini bukan tips ya, ini hanya info kalau kalian emang tertarik di dua posisi gitu ya. Nah, oke, kita lanjut.
Jadi ini loker yang dia request. Lulusan eh, admin, manajemen, atau yang relevan. Nah, ini kalau udah ada kalimat kita akan kulik ya teman-teman. Sekarang kita akan mulai kulik loker ini, gitu ya. Jadi teman-teman mohon untuk di apa pahami, di bener-bener nih harus ditonton secara serius gitu. Jangan sampai kalian ke distract sama yang lain gitu. Nah, ini oh ternyata finance admin support. Sorry guys, bukan admin supportnya ya, finance-nya. Jadi di sini dia lagi open loker finance admin support. Nah, mungkin kita akan ngebayangin, oh dia ini fokus ke loker finance. Finance berarti orang yang emang ya kerana duit-duit lah kalau yang gampangnya gitu. Udah ada finance, terus ada poin plus juga dia ambil posisi admin. Kalau admin mungkin OVAPS sudah tahu ya, dia itu berarti ya kayak ngerekap, ngebuat report, atau tergantung adminnya yang gimana sih. Karena posisi admin tuh banyak banget ya OVAPS. Bisa jadi admin yang langsung ketemu customer, sama admin yang di belakang layar, atau di back office gitu ya. Jadi OVAPS harus tahu admin itu yang bagian mana. Makanya tadi kayak ada sempat nanya, Kak, kalau apply posisi admin, perlu pakai foto apa enggak? Nah, kamu harus tahu dulu adminnya ini yang di mana, di back office atau front office gitu. Karena ada aja kan kayak admin hotel. Admin hotel tuh dia kan di front office kan. Dia langsung standby di bagian resepsionis, ngerekap iya, ngadministrasi iya gitu dan seterusnya. Gitu. Tapi beda lagi kalau yang back office. Kalau back office yang nggak harus cantumin foto gitu karena mereka tidak bertemu customer. Itu ya, Ovams. Nah, di sini sebenarnya aku udah ada beberapa catatan ya, yang di mana eh, ketika udah dapat posisi finance, kita jadi tahu nih fokus utama dari loker ini tuh apa aja. Nah, ini aku akan kasih. Ini biar aku nggak terlalu lama ya untuk ngebikin ngetik-ngetiknya kan kemarin aku agak lama ya buat ngetikin. Nah, ini aku kecilin. Nah, ini dia ya, Ovams. Jadi fokus utamanya dia ini adalah ini dia, fokus utama. Jadi yang tadi kalau Ovams lihat ada admin keuangan. Terus habis ke admin keuangan, dia ada fokus ke pengolahan data. Oh, ini aku sekalian ini ya. Terus ada juga, oh ini penempatan infonya. Nah ini ya, kita coba kulik. Kenapa aku bisa menemukan poin ini? Karena yang pertama, admin keuangan dan pembelian atau purchasing. Nah ini kita bisa lihat dari, bentar aku ubah. Oke. Nah ini ya, mengubah administrasi ke ranah purchasing. Terus juga ada include request planning, procurement, dan good saving. Nah ini ada di mana? Ini ada di poin kedua. Nah, bayangin Ovams. Ovams kira-kira pernah nggak ngelakuin ini? Ketika ngeliat satu job desk, itu bisa jadi dua poin utama yang akan kita fokusin ke CV. Ini poin satu nih ya, yang admin, yang aku ambil. Ketika aku udah selesai fokus ke sini, aku ngebuat kesimpulan lagi. Procurement and good receive. Nah, ini anggaplah. Dan aku ngambil dari sini nih. Aku jadi kesimpulan di poin 2. Itu penempatan Cikarang ini, Cengkareng ini adalah di bagian sini ya. Tapi ini cuma info aja gitu. Kalau ini penempatannya di Cikarang. Jadi kalau kalian pengen apply ya ini tempatnya di sini loh kerjanya. Terus eh, karena ini penempatan Cengkareng, terus teman-teman dari luar kota, menurutku kalau kalian jauh jangan ditaruh ya penempatan karena itu bisa jadi bumerang. Karena HR nggak mau nanti ketika kalian udah lolos, terus kalian baru nanya, Kak aku dari luar Pulau Jawa gitu. Ntar gimana ya buat kosnya atau gimana? Nah, pasti mereka nggak mau repot-repot lah mikirin hal itu. Gitu ya. Intinya nih gaji segini gitu. Makanya kalau kalian deket dari Cengkareng, taruh. Itu menurutku bisa jadi poin plus karena mereka mikir, oh kamu deket, jadi kita nggak perlu khawatir terkait transportasi kamu atau perjalanan kamu gitu. Nah, tapi kalau misalkan jauh, mending jangan. Nah, tapi ada lagi nih tapinya. Ini sempat kejadian di salah satu apa namanya konsultasinya di Hanif juga. Ya namanya Ridwan, mungkin yang si Bolon juga tahu lah ya. Waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol sama Ridwan langsung. Dia itu dia tuh domisili Padang dan dia kesulitan dapat kerjaan di Padang karena emang Padang tuh agak jarang nih loker yang dia cari. Entah itu in case hanya kayak HR aja nih sesusah itu dia cari loker di daerah dia sendiri gitu. Sampai pada akhirnya kita rekomendasi, kamu mau nggak taruh domisili kamu sebagai di Jakarta. Jadi kita request kamu di CV taruh aja posisi Jakarta, tapi kamu sebenarnya masih di Padang gitu. Kita suka beralasan gitu. Kalau kamu dapat interview, kamu coba request interview online dulu kalau bisa. Karena sejauh ini udah banyak kok yang interviewnya online. Tapi kalau interviewnya offline,
Ya itu pilihan kamu. Kamu mau langsung ke Jakarta atau gimana gitu. Atau kamu emang mau fokus interview yang fokusnya ke online aja gitu. Dan eh, sekarang dia itu udah kerja di 3 tempat sekaligus. Yang pertama freelance, freelance-nya tuh online. Yang kedua kayak proyekan gitu di perusahaan, di mana ketika dia butuh karyawan, dia si Ridwan ini disuruh cariin karyawannya. Jadi dia kayak bahasanya bayarannya per orang yang dibutuhkan gitu, recruiternya. Terus yang ketiga dia full time di area apa sih namanya Cikarang beli dia. sendiri apa beli sasetan? Dia kerjanya di Cikarang guys, gitu. Nah dia kerja di Cikarang sebagai HR juga gitu. Makanya dia ngerasa kayak oh makasih ya kak tipsnya gitu ya walaupun kita ada bohong-bohongnya gitu kita sebenarnya lagi di Padang tapi kita bilang lagi di Jakarta cuma ya itu setiap ada apa yang kita lakuin pasti ada yang namanya konsekuensinya dan kita nggak merekomendasikan itu tapi kita hanya memberikan saran kamu mau coba kayak gini nggak tapi minusnya kalau ada interview offline kamu harus gimana itu kita akan selalu bilang kamu mau gimana nanti responnya apakah kamu menerima atau fokus cari yang interview online aja gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada Ridwan di sini bolehlah nongol ya, coba Ridwan. Nggak ada Ridwan. Kalau ada, kapan-kapan kita undang dia nih jadi pembicara. Gimana caranya dia bisa dapat kerja, walaupun dia dari Padang, tapi agak berbohong dikit ya terkait domisilinya gitu. Nah terus ada maintain juga ya, reprocessing dokumen, ada conduct proses gitu dan sebagainya dulu ya. Nah kita uh, fokus dulu ke poin yang utama dulu ya. Jadi ini fokus utamaku admin keuangan dan pembelian forecasting. Ini yang kutangkap sih dari job desk-nya dia gitu. Nah, nanti ada lagi nih ke skill. Nah, tapi sebentar, kita fokus lagi ke kalimat kata kuncinya ya. Kata kunci dari si ATS atau yang dicari sama HR. Nah, kata kuncinya ini setelah aku pelajari, aku dapat segini. Ya, lumayan ya. Ada berapa nih kira-kira? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, ini ya. Ini yang ku dapat kata kunci tambahan untuk ATS. Aku nggak tahu Flimty itu sebenarnya dia ATS apa enggak. Tapi karena dia pakai Giveform, udah ketahuan dia nggak pakai ATS ya teman-teman. Tapi walaupun nggak pakai ATS, kata kunci itu tetap penting banget untuk kita taruh di CV. Karena balik lagi ya, first impression itu sangatlah penting. Gitu. Nah, ini kenapa aku bisa dapat forecasting admin? Karena ya ini ya, dari forecasting admin yang ada di sini kalimat dia selalu menotis forecasting, forecasting, forecast. Oh ini jangan ini nggak boleh nutup ya nanti kalian pada bingung. Nah ini forecast, forecast lagi. Terus kayaknya tadi di sini ada forecast, nggak ada ya. Nah itu ya itu forecasting. Administrasi keuangan, kenapa bisa kita notice? Karena ini udah ke ranah finance, udah pasti apa-apa pasti bersangkutan dengan invoice. Ya uang keuangan gimana sih? Invoice, bukti bayar, apa pembelian dokumen atau apapun itu pasti ada gitu. Terus pengolahan data pembelian. Nah, karena ada invoice berarti ada pengolahan data pembelian. Dari mana ya? Nih, dokumen filling ya. Dokumen filling. Terus mana lagi nih? Nah, coordinate with the finance team terkait payment documentation. Nah, itu ya. Terus proses PO dan invoice. Nah, PO itu apa? PO itu pre-order ya, teman-teman. Ini walaupun aku bukan anak finance tapi tahu lah ya PO itu pre-order gitu. Kenapa pre-order ini sama invoice masuk ke admin? Karena biasanya gini, buat mereka ngasih produk itu, mereka akan kasih pre-order dulu. Kayak dokumen yang isinya harga penawaran. Bahasanya iya kayak gitu kayak, oh kamu mau beli 100 kardus apa namanya botol minum mineral. Nah, dari botol minum mineral ini, kamu beli 100 kardus yang harusnya 3,4 juta, kita kasih 3 juta. Kamu oke nggak? Gitu. Oh, oke, gue setuju. Nah, kalau dia udah setuju, baru kita kasih invoice beserta nomor rekening yang akan mereka harus bayarkan. Gitu. Taunya dari mana PO dan invoice? Nah, ini ada di bagian vendor. Karena kalau udah bekerja sama vendor, pasti ada penawaran dan ada invoice. Gitu. Akurat Software. Oh, ini tadi vendor management ya. Nah, Akurat Software. Nah, Akurat Software dari mana? Ya ini accounting software. Mayoritas sih accounting software nih masih ini ya, pakai Akurat ya. Jadi teman-teman kalau pengen eh, fokus ke finance, Akurat itu sangatlah penting gitu. Dan ini setahuku sih ada lisensi bayarnya, tapi
bisa free trials. Jadi teman-teman bisa nih belajar free trials tuh 30 hari ya. Bisa sebulan full kalian pelajarin aja menggunakan free trial itu. Terus belajarnya di mana ya? Belajarnya bisa via YouTube atau website online. Gitu itu mereka banyak banget sih nge-share step by step bagi aja. Ya, ini nama apa aplikasi softwarenya ya, Accurate. Nah, karena ini udah admin, udah pasti kalian harus jago Microsoft Office gitu. Office itu apa aja? Excel dan Word. Nah, Word ini aku pengen kasih tahu karena ini admin. Kalau misalkan CV kalian itu nggak menggambarkan bisa menguasai Excel, Word, itu kadang HR juga akan mikir sih kayak CV-nya aja kayak gini, masa dia nggak paham sih cara pakai Word, padahal ini bisa ditaruh di bagian header loh. Dia malah taruh di luar, kayak agak berantakan nih CV-nya. Jadi mereka bisa aja ada asumsi kayak, wah ini nggak jago Word nih, tapi di CV-nya ditulis bisa jago Word, nih bohong nih. Gitu kalian. Jadi kalau udah ada kalimat Microsoft Office, menurut kadang kan orang kayak, oh syaratnya Microsoft Office, jadi aku mau deh apply loker ini karena cuma yang penting jago Office sama Excel. Nah, hati-hati guys. Kadang menurutku syarat ini bisa jadi bumerang di kita juga gitu. Karena ketika mereka ngelihat hasil CV-nya kayak tidak menggambarkan kita jago Word, itu bisa aja langsung di take out dari screeningnya gitu. Jadi kalian ketika jangan sampai meremehkan satu syarat pun yang ada di loker gitu. Karena bisa aja ternyata loker tersebut syarat tersebut bisa jadi bumerang kita untuk tidak diloloskan sama si SR tersebut gitu. Terus FMCG background. Nah, ini dari sini ya. Terus ada Excel Advanced. Nah, kalau Excel Advanced kayaknya admin tuh udah pasti harus jago Excel sih. Setidaknya tahu sum if, lookup gitu, dan lain sebagainya. Atau index, itu poin yang paling penting. Gitu. Itu ya. Ini beberapa poin yang aku tangkap terkait bagian perlokeran. Tapi jangan lupa, ini aku masih ada lagi poinnya loh. Agak lumayan banyak, jadi kita harus bahas satu persatu. Nah, kalau dari si loker yang sempat kita pelajari apa yang ku tunjukin itu yang tadi dia lolos di BCA, itu di sini aku kasih catatan nih, di mana informasi tidak relevan. Pokoknya hindarin lah, hindarin. Nah, ini. Oh, sorry, aku lupa kasih judulnya. Hindarin di CV. Nah, hindarin di CV nih. Informasi tidak relevan seperti agama. Aku taruh mana ya? Sini kali ya. Nah, aku agak taruh di bawah kanan, guys. Hindarin informasi tidak relevan seperti agama, hobi, umum, dan status pernikahan yang kayak tadi ya, itu nggak boleh. Riwayat kerja tanpa tahun, jabatan, peran yang jelas, itu juga jangan sampai ada. Format berantakan atau terlalu sederhana seperti CV Word template default. Biasanya kan di Word suka ada template CV ya. Nah, kalian harus benar-benar bikin view-nya tuh rapih, atau intinya yang menggambarkan, oh CV ini enak banget dilihat. Wah, dia jago nih Word-nya gitu. Dia paham cara menggunakan Word dengan benar dan rapih. Sebenarnya cukup itu aja sih. Karena kadang adanya yang taruh CV, kecil banget itu font size-nya 11 sampai 10. Terus judul headline-nya kecilnya, wah sangat Masya Allah gitu. Kalau lihat udah sakit mata duluan gitu si HR-nya. Gitu. Itu dia yang pertama. Oke, teman-teman boleh kalau mau screenshot, monggo di screenshot aja karena aku pengen hapus. Dan aku pengen lanjut ke poin berikutnya nih. Nah, mungkin sembari aku lanjut ke poin berikutnya, kayak tadi ini udah banyak banget nih yang di chat Zoom. Kak, lokernya bahasa Inggris, CV-nya juga bahasa Inggris gak? Nah, pertanyaan yang bagus. Di sini dia nggak request harus bisa bahasa Inggris sih dari HR-nya langsung. Dan sebenarnya tanpa dia request, aku udah notice juga ya, Ovams, di mana di syaratnya dia tidak ada kalimat fluent English. Oke, ini ya tulisannya. Fluent English. Nah, ini ya. Kenapa juga sebenarnya kalau nggak ada kalimat ini aku juga bisa lihat dari job desk-nya, yaitu dia nggak ada ranah ke klien langsung. Coba dia fokusnya kemana? Kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Posisi ini itu back office atau front office? Coba, ayo tebak. Coba kita lihat bermain ini aja deh, analisis. Nggak apa-apa, asumsi-asumsi teman-teman aja. Kira-kira dia front office atau back office? Back. Pintar, benar sekali ya, back office. Good job, guys. Kenapa bisa back office? Karena tidak ada sangkut paut ke klien. Coba kalian cari deh.
Ada nggak? Kayak membuat invoice dan bertemu klien secara langsung. Nah, sekarang pertanyaanku lagi, kalau misalkan mereka back office, perlu nggak foto di CV? Coba, kira-kira perlu foto di CV nggak? Enggak. Iya, bener. Wih, udah jago nih ya, udah pada paham ya berarti ya. Nah, kenapa tidak perlu foto di CV ya? Karena dia di back office, nggak ketemu klien atau customer secara langsung. Ya, nggak apa-apa, jadi mereka ya foto apa pakai nggak wajib mencantumkan foto gitu ya, Ovams. Sip, udah aman ya. Nah, terus ini agak lumayan banyak, nanti akan kita lanjutin. Tapi sebelum itu kayaknya ada titipan Nurul. Kira-kira di sini ada Nurul, Kak? Kayaknya aku sempat di-remind sama admin ya, kayak Kak ada Nurul request bahas Swiss Karir. Nurul ada, Aku oh, halo Nurul. Nurul, aku melihat jamnya ini 1:47. Kalau Swiss Karir dibahas di next pertemuan, oke nggak? boleh. Fokus ke sini dulu aja Kak Sivi. Oke, sip. Thank you ya Nurul. Oke. Oke, aku izin hapus ya teman-teman dan lanjut lagi. Nah, tadi kita udah ngebahas poin kata kunci yang ada di loker ini. Sekarang aku pengen bahas hard skill sama soft skill. Nah, ini penting banget Ovams ngebahas menotit hard skill sama soft skill karena nanti di hard skill dan soft skill ini akan kita taruh di job desk pengalaman kita sendiri. Karena kita harus nyesuaiin lagi job desk yang udah on point di di posisi admin, kita bikin lagi sesuaikan dengan loker tersebut. Nah, kalau aku tangkep di sini, kita bahas hard skill dulu deh. Hard skill. Hard skill ini yang pertama kita perlu yang namanya software ya kalau aku lihat ya, karena dia udah minta kalimat software. Terus di sini aku notice ada kalimat admin, job desk admin juga. Ini aku tulis 1, 2, 3 dulu ya. Terus pasti karena ini finance ada keuangan. Karena dia juga kerana forecasting, jadi aku taruh juga forecasting. Nah ini masih tebakan dulu ya, Om. Jadi kalau ada yang mau tambahin, monggo. Nah di software ini, kalau kalian lihat, itu tadi ada Microsoft. Ya Office. Nah, ini ada Excel dan Word sih. Walaupun dia ada ECT, mungkin ECT itu kayak mungkin akan ada kalanya di luar dari kayak Microsoft kalau teman-teman tahu kayak Teams, terus juga Microsoft Access atau Note dan lain sebagainya itu masih banyak kok. Terus sama Accurate. Nah, Accurate ini yang akuntansi ya, akuntansinya. Nah, kalau kalian nggak ada apa nggak tahu akurat itu apa, jangan ngaku-ngaku ya Ovams kayak saya bisa akurat bla 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 gitu. Tapi kalian jangan mengakui itu dulu sebelum kalian coba dulu itu aplikasinya kayak gimana gitu. Walaupun itu bukan jadi pengalaman kerja, tapi setidaknya kalian bisa ngasih tahu kalau di KHR ini kalau oh walaupun saya belum pernah kerja menggunakan akurat, tapi saya udah coba Kak trial 30 hari dan belajar juga dari level level entry level sampai intermediate level gitu. Kebetulan saya belum sampai ke eh, apa ya kalau itu advance-nya udah paling jago banget. Kebetulan saya belum sampai ke sana Kak karena memang itu perlu pengalaman langsung secara langsung gitu karena ada beberapa data yang memang tidak bisa dibagikan oleh eh, si course tersebut gitu. Cuma dia ngasih tahu gambaran sekilasnya kalau advance tuh topiknya atau pakai fiturnya ini loh gitu. Jadi kalian harus boleh mengaku kalau udah pernah nyoba gitu ya. Nah, kalau admin, kalau kulit ada kalimat arsip ya, arsip dokumen pembelian. Terus juga ada data entry ya di bagian kiri kalau teman-teman lihat di ini poin 3 dari syarat. Terus data entry ada manajemen database vendor. Ini ada di job desk poin 3. Kalau kalian bingung maksudnya poin 3 tuh yang kayak gini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini ya. 2, 3, 4, 5. Nah ini ya. Kalau syarat ini syarat ya atas. Kalau job desk bawah. Oke. Kita lanjut. Terus ada proses PO. Ada proses PO ya. Purchase order. Oh ya, aku kasih ini aja. Purchase order. Ini ada di job desk ya. Ini ada di poin 2, job desk poin 2. Nah, kalau keuangan, aku coba screening dulu. Dia itu ada di bagian job desk poin 4, yaitu proses permintaan pembelian dan bukan dengan tim finance. Nah, itu ada di poin 4 ya. Kan ada kalimat
kerja bareng tim finance juga gitu. Untuk apa? Ya, untuk proses permintaan pembeliannya. Nah, ada forecasting juga. Jadi kita lihat riset harga dan kualitas produk. Terus juga ada negosiasi vendor. Itu ada di poin 3 ya. Terus juga ada proses permintaan dan penerimaan barang ya harusnya ya. Itu ada di mana? Itu ada di bagian, bentar ya, coba bagian, sebentar, sorry guys. Ini gabungan antara 4 dan 1, ini 4 dan 2 ya, bagian job desk. Gitu. Nah, ini hard skill yang aku temukan ketika melihat loker ini, teman-teman. Nah, aku taruh sini hard skill. Sorry. Nah, ini ya. Nah, ini hard skill. Terus soft skillnya gimana? Nah, soft skillnya kita coba nih. Kita coba cek yang soft skill. Nah, soft skill itu ada tadi kalau udah kelihatan di syarat poin 5 itu ada detail orientasi ya. Oriented. Nah, ini ya. Terus yang kedua ada komunikatif. Terus komunikatif tuh ada di mana ya? Jawabannya komunikatif tuh ada di nomor 5 juga ya. Kita masih fokus ke poin 5. Terus ada inisiatif tinggi. Terus ada juga soft skill-nya, aku ambil aja deh interpersonal ya di bagian poin 5 juga. Nah, kalau kita kulik satu persatu, detail oriented, ya intinya dia apa? Dia mau kita harus teliti. BTW ini aku ngambil sebagai asumsi ya. Nggak apa-apa kita bikin kata kunci itu per asumsi-asumsian gitu ya. Harus teliti dalam dalam apa ya? Tadi aja job desk-nya kita lihat. Tadi kan ada arsip arsip data, terus kita juga tadi ada job desk input data dan pemrosesan data. Jadi mereka pengen kita ketika apply kerja kita harus tahu nih, oh kerjaan kita nih harus teliti banget loh. Entah teliti dari arsip, input, dan proses data. Mungkin aku tulis dokumen aja kali ya. Nah, terus kalau komunikatif. Nah, kenapa bisa komunikatif? Karena kita perlu koordinasi sama siapa? Ya tim finance nih yang dia ada pada syarat job desk poin 4. Koordinasi tim finance tadi dan ada lagi tadi yaitu negotiate with relevant vendor. Jadi sama vendor juga kita ngobrol sama mereka. Nah, inisiatif tinggi gitu. Nah, ini ya pasti bisa ambil tindakan ya, kan tanpa disuruh. Singkatnya gitu aja ya. Interpersonal skill ya, interpersonal skill tuh sebenarnya kerja tim, guys, dan komunikasi tim. Intinya kerja sama lah secara garis besar. Karena kenapa ya? Karena itu admin. Kalau mungkin kalau Ovams tahu, admin tuh suka dicolekin sama tim lain. Kayak ini gimana, ini gimana, ini gimana. Karena mereka perlu koordinasi. Makanya di posisi ini mereka pengen admin ini benar-benar konfirmasi ke mereka. Kalau oh gimana nih untuk bagian ini, gimana nih untuk pembelian ini udah diproses apa belum gitu. Pasti mereka butuh info tersebut. Gitu nih aku oh ini karena nggak muat ya. Set. Nah, ini aku taruh sini ya. Nah, aku ini. Nah, ini ya. Nah, itu dia teman-teman, bagian peradminan. Jadi kita udah dapat bagian tadi ya, admin tuh bagaimana, terus lain sebagainya, dan seterusnya nih, admin, terus hard skill, dan berikutnya. Nah, ini ntar aku akan copy dulu hasil yang aku ketik, aku taruh di catatanku, biar nanti pas bagian pembuatan CV, kita akan mulai nih, gimana caranya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, teman-teman boleh di screenshot juga kalau memang diperlukan, karena habis ini aku pengen ngehapus lagi catatan yang udah aku buat ini. Jadi boleh nih di screenshot. Nanti sesi tanya jawab akan ku jawab ya di bagian akhirnya nanti. Karena kita udah pengen mulai nih proses dari ngulik semua CV yang ada di sini, kita akan mulai proses perisi-isiannya nih. Oke, udah ya, aku izin hapus. Nah, ini dia. Jadi sekarang kita lihat dulu dari lokernya ya teman-teman. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas di salah satu konten reelsnya Ofrim, ofrim.id ya teman-teman bisa dicek aja Instagramnya. Dia itu suka ngebahas kulik CV. Jadi ketika ada give form, kadang apa yang template CV dia Ofrim ini nggak merekomendasi untuk fokus ke template CV-nya.
tapi fokus ke isi lokernya. Contohnya gimana? Contoh nih ya, ini ada GPOM. Pertama dia nanya, what position are you interested in playing? Oke, ini mah lebih pilihan aja. Nah, aku kadang suka info ini, si Mimov ya. Ini kan beda konten kreator ya guys, tapi ini dari Ofrim. Si Ofrim ini kan langsung dari HRD-nya ya. Nah, ini mempermudah si HRD untuk screening. Yang pertama ya, tolong dicatat, yaitu ketika lihat bagian biodata, teman-teman bisa lihat di sini dia minta full name, WhatsApp number, sama umur. Ada gender, terus apa lagi nih di bawahnya? Material status. Oke, ada material status. Oh, ada alamat juga ternyata. Oke, aku hapus dulu. Ada list education sama jurusan. Oke, sebenarnya kalau saya lihat di sini mungkin kalau misalkan teman-teman bingung kayak ini kenapa nih dicentang-centangin dari tadi gitu. Karena apa yang dia minta pengen saya masukin ke CV nanti. Nah, jadi kalau teman-teman lihat tadi ada nama lengkap kita taruh. Habis nama lengkap nomor HP. Nomor HP. Habis nomor HP dia minta umur. Oke, habis umur dia minta gender. Habis ini status udah nikah, cerai, atau belum nikah. Oke. Terus di sini juga ada alamat dia minta. Terus bukan kuliah, oh pendidikan ya. Pendidikan plus jurusan. Oke. Nah, ini yang kucatat adalah yang memang biodata yang akan mereka notice. Tapi beda lagi ya, kayak misalkan golongan darah dan lain sebagainya, itu nggak perlu sih. Kalian nggak perlu ambil. Jadi ambil aja yang benar-benar penting. Nah, ini karena mereka ternyata si HR ini naruh penting semua, ya udah. Kita perlu naruh ini di bagian headline. Nah, cuma OVAMS, di sini saya mau garis bawahi, yaitu catatannya adalah, taruh sini kali ya. Kalau itu, ah, kalau ada poin yang memang menjadi kekurangan OVAMS, jangan dicantumkan. Itu ya, itu penting banget OVAMS untuk catat. Jangan pernah cantumin poin yang merugikan kita. Gitu. Nah ini ya, aku taruh di tengah banget nih. Contohnya gimana? Contoh misal, idealnya ini kita main fakta-faktaan aja ya, Ovam. Sekarang tuh saya juga bingung juga kenapa banyak loker yang di mana minta atau mereka lebih cari orang yang masih umur di bawah 25 tahun gitu. Dan mereka masih mikir, oh kalau ada yang lebih dari 25, wah bahaya nih gitu. Itu kan suka jadi bumerang ya. Maka dari itu, alangkah baiknya Ovams kalau ngerasa itu sebagai apa namanya kayak bahasa kekurangan gitu. Ah, kalau aku apply tapi si loker ini minta umur 25 tahun nanti nggak dilolosin. Ya udah, berarti nanti di bagian kita fokus masih ke headline ya. Jadi di bagian headline jangan ditaruh umur gitu. Biar apa? Biar dia fokus ke bagian isi CV-nya kita alias pengalaman gitu ya. Nah, kalau misalkan gender, tadi finance admin, misalkan kalian sebagai cowok nih ngerasa, wah, admin biasanya kan cewek, kalau gue cowok jarang dilihat nih. Nah, kalau misalkan kalian nggak pede, ya udah, jangan taruh gender. Walaupun udah terlihat dari namanya, tapi setidaknya ketika si HR ngeliat CV kalian, mereka langsung fokus ke bagian pengalaman. Oh, dia bisa ini loh, dia bisa itu loh, gitu. Nah, kalau kalian udah nikah, sebenarnya ini menurutku nggak terlalu penting. Jadi ini mending di skip aja ya. Ini tidak rekomen. Kalau di garis gini artinya aku tidak merekomendasi ya, nggak perlu ditaruh. Tapi kalau disilang adalah kalau kekurangan jangan ditaruh. Kalau kalian nggak pede, mending jangan ditaruh. Nah, kalau alamat, kalian boleh taruh kalau memang dekat dengan daerah tersebut. Gitu ya. Kalau dekat sama daerah tersebut, kalian taruh aja. Kalau nggak dekat, jangan ditaruh. Oke? Itu perlu dicatat. Nah, kalau pendidikan sama jurusan, nggak apa-apa, taruh aja. Yang penting, kalau misalkan nggak ada jurusan yang mendekati atau nggak sesuai sama loker tersebut, kalian fokus langsung ke bagian pengalaman sama hard skill sama soft skill, sorry. Itu ya. Nah, itu ya. Nah, in case contoh misalkan posisinya adalah aku secara umur sama gender udah nggak oke nih, Ovams. Maka dari itu aku nggak naruh. Aku langsung fokus aja ke email. Akan safira@gmail.com. Nah, aku suka banget kalau bikin CV tuh selalu ini ku attach ke link ya.
cara attach link kalau misalkan gmail.com dia masih aman, masih otomatis. Nah, kalau nomor HP, nah ini cara cara aku suka attach link ke nomor HP gini. Pertama nomor HP biasa aja 085 bla 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 bla. Wah, panjang juga ya. Nah, terus aku suka ngambil dari angka silapan, kosongnya nggak aku ambil. Terus habis itu aku klik attach link. Nah, terus aku taruh deh di sini wa.me_62. Jadi si nolnya diganti 62. Habis itu terapkan. Biar apa? Biar kalau HRD ini pengen apa kontak kita, dia bisa tinggal langsung klik aja linknya. Kayak nomor HP sih nggak sepanjang ini ya. Nah, kalau udah nomor HP, misal nih kayak, kok tapi aku pengen taruh umur atau gender ya, udah taruh aja. Anggaplah age bisa di sini, gender bisa di sini, gitu ya. Nah, habis itu aku taruh linkin gitu. Cuma kadang aku kadang juga nggak suka naruh gender sama umur sih guys. Jadi menurutku itu anggap aja jadi opsional aja, nggak wajib banget gitu. Nah, kadang Ovams harus tahu, kadang LinkedIn, ini kan LinkedIn agak panjang banget ya Ovams. Nah, kita bisa memperpendek link LinkedIn. Nah, bagian atas nih biasanya dia bagiannya teks. Nah, kadang aku suka hapus nih dari HTTPS www sampai dot. Aku hapus. Nah, kadang juga ada kan yang link linkinnya tuh suka ada kodenya ya, Safira Syuhada misalkan ada 08 bla 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 gitu kan. Nah, kalian hapus aja. Pokoknya bikin format jadi linkedin.com/in nama kalian aja terus slash. Linknya masih sama nih, linknya harus yang ori ya, yang emang bisa diakses gitu. Terus aku terapin. Nah, kan jadi lebih pendek guys. Lebih enak kan, jadi nggak makan banyak tempat gitu. Contoh misalkan di Cengkareng. Misalkan aku emang deket sama kota Cengkareng, aku nggak tahu, anggap aja misalkan Bekasi lah, Bekasi Barat. Contoh ya, ini contoh aja ya. Jadi ini udah pasti salah gitu kan. Nah, aku taruh Bekasi Barat. Yang penting aku pengen ngasih tahu rumah gue deket sama kantor lu loh gitu. Dan gue bisa nih ngerjain kerjaannya gitu ya. Nah, itu contohnya bagian headline gitu. Tapi kalau nggak cantumin lokasi, meskipun kita jauh, apa nggak bikin bingung para tim rekrutmen? Nggak cantumin lokasi. Nah, ini dia. Pertama, kalau itu kekurangan kalian, jangan ditunjukin di awal dulu. Gitu. Pokoknya tunjukin dulu kalau kalian ini bisa loh di job desk ini, kalian walaupun pengalamannya misalkan belum terlalu expert, tapi kalian bisa loh ngerjain job desk ini gitu. Tapi kalian harus catat ketika kalian lolos, otomatis kalian harus ngerantau. Nah, kira-kira kalian bisa nggak nih manajemen keuangan ketika kalian ngerantau, kalian pasti perlu yang namanya budget transport, budget buat tinggal dan lain sebagainya gitu. Karena nanti kan pasti si HR baru nanya kan, kamu tinggal di mana gitu. Oh, saya misalkan saya dari Semarang, Bu, gitu. Cuma eh, kadang saya sih sering ngasih tahu kayak jangan terlalu jujur dulu gitu. Buat di awal jangan sampai kalian jujurnya tuh jujur banget gitu. Karena kan yang penting kalian lolos dulu, nanti ketika kalian lolos, kalian juga udah harus mikirin matang-matang nih, gimana caranya permasalahan ini bisa jadi hal yang tidak memberatkan kalian gitu. Dan kalian harus tahu UMR di daerah tersebut berapa, biar kalian bisa estimasi, oh anggaplah gaji di sini segini, gue harus estimasi segini buat kos, segini buat makan, segini buat transport gitu. Kadang biasanya sih waktu itu si siapa saya lupa namanya, kayaknya si Desi itu dia sempat latihan interview, dia juga nanya Kak, tapi kan aku jauh, aku di Bekasi, tapi ini lokernya di Jakarta, kira-kira gimana ya Kak, biar aku bisa lolos, di mana dia nggak khawatir kalau aku eh, tinggal di Bekasi gitu, tapi aku nggak apa-apa kok kalau kerja di daerah situ kata dia kan. Nah di situ saya suka ngasih saran, kalau misalkan kamu emang udah yakin dan siap buat kerja di daerah tersebut, kamu bisa info aja, kasih tambahan. Oh, saya kerja kayak gini. Saya kerjanya di Bekasi. Tapi kebetulan saya ada rumah saudara atau rumah kakak saya ada di sana, jadi saya nginep di situ gitu Kak. Jadi secara tempat tinggal dan transportasi aman sih Kak, karena kebetulan saya juga bawa motor nanti pas kerja. Jadi ini menurut saya ini nggak perlu dirisaukan aja karena dari saya sendiri saya juga sudah siap Kak untuk kerja di kantor Kakak. Kayak gitu. Jadi karena memang orang suka khawatir kayak ini gimana ya nanti kamu kan luar daerah terus gimana nanti gitu karena mereka akan mikir wah nanti pasti dia minta eh, gaji tambahan nih karena dengan alasan eh, mereka butuh ngekos atau lain sebagainya gitu itu yang harus kalian aware juga gitu. Jadi kalian kalau ketika nego nggak memberatkan dari sisi HR juga gitu kan karena
anggaplah kayak bahasa kita sama-sama butuh, setidaknya kita juga udah nganalisa nih mereka tuh gimana dan gimana posisinya sama-sama win-win solution. Gitu ya, Ovams. Oh iya, Nah, maaf Kak, waktu sisa 15 menit lagi ya. oke oke. Nah, sisa 15 menit lagi ya, guys. Nah, habis itu lanjut nih. Tadi yang jurusan dan bagian ininya. Nah, kalau jurusan tadi sebenarnya ini apa aja ya, bebas ya, Ovams. Mau ditaruh di mana aja. Nah, kalau hard skill dan soft skill. Nah, ini aku langsung mau naruh nih hard skill dan soft skillnya tadi. Karena ini ada software, biasanya aku akan lebih mengutamakan software terlebih dahulu. Nah, wait, sebentar catatannya mana tadi ya? Nah, ini aku taruh dulu di sini. Oke, ini ya. Wait, tidak terlihat. Nah, tadi mana ya software? Nah, ini ya. Software itu tadi ada akurat. Di sini aku taruh nih skillnya. Karena di sini aku gabung aja softwarenya akurat. Terus, nah kalau Microsoft aku suka bedain ya guys. Pertama ada Microsoft Excel. Nah, di sini harus kasih level. Kalian bisa sampai mana? Nah, aku ambil menengah aja, intermediate. Pokoknya kalian harus tahu ini software ada levelnya apa enggak. Tapi biasanya software sih ada levelnya ya. Jadi kalian perlu taruh per levelan. Karena itu menggambarkan kalau kalian memang paham. Misalkan di sini aku udah advance. Aku taruhlah di sini advance. Terus habis itu ada data entry. Habis data entry, nah kalian tinggal pilih aja nih yang menurut kalian oke. Oh ada forecasting misalkan. Sini aku akan ambil forecast. Bahkan ini aku ambil beberapa aja karena ketika kalian mau taruh nih perlu ini ya, perlu di screening lagi mana yang benar-benar jadi point plus di job desk. Nah, ini yang aku ambil lagi soft skill, detail oriented. Nah, dan seterusnya. Ini kalian tinggal pilih aja, masuk-masukin sesuai kata kunci yang emang kalian pengen tahu. Nah, kata kunci tambahan ini si ATS Star ini sebenarnya bisa masuk ke soft skill juga, guys. Nah, contoh nih vendor management. Vendor management kan sebenarnya skill juga. Jadi misalkan kalian bisa taruh gitu. Tapi dengan dengan tanda kutip kalian memang pernah ngelakuin itu ya. Karena kalau skill itu adalah posisi yang dimana kita pernah ngelakuin itu, bukan posisi di mana kita paham apa yang harus dilakuin. Karena apa yang harus dilakuin kan itu bahasanya kayak baru gambaran aja ya teman-teman. Jadi belum pernah coba atau melakukannya gitu ya. Nah kalau award ini sebenarnya ini ya prestasi kamu selama di pendidikan. Pendidikan itu kayak contoh kalau SMA SMK misalkan ini kan lagi di admin ya. Kalian pernah posisinya ngerekapin data siswa kayak ngebantuin guru gitu bahasanya kayak kalian pernah disuruh guru buat bantuin input nilai siswa kelas 10 IPA 5 misalkan. Nah, itu bisa kalian taruh. Kalau SMK pasti ada lah proses buat rekapin data atau arsip data. Itu pasti ada. Entah itu kalian teknik apa tata boga, kalian di bagian bukan pertukangan, saya lupa furnitur atau di bagian arsiteknya, itu pasti ada sih. Kalian ngerekapin data. Entah itu rekapin data apa namanya klien atau lain sebagainya, itu bisa dijadiin awards. Kalau kuliah pasti banyak ya, Ovans. Kuliah itu bisa jadi kalian, misal kalian jadi ketua acara, kalian jadi perwakilan UNIF buat hadir di event dari sekelas nasional atau perwakilan buat ikut lomba atau apapun itu bisa banget ditaruh itu di awards dan pastikan awards ini relevan dengan loker gitu ya. Kalau nggak ada relevan loker ya nggak apa-apa ditaruh aja. Yang penting ini nunjukin kalau kamu aktif loh selama kamu berkuliah gitu. Aktif itu bukan berarti kalian harus ikut organisasi atau UKM, tapi aktif itu menunjukkan kamu pernah apa namanya pernah di posisi ini dengan penghargaan seperti ini loh gitu. Nah, lanjut ke bagian pengalaman, Oval. Nah, untuk yang pengalaman ini, aku sudah ada buat ya satu contoh. Misal kalian punya pengalaman sebagai admin apa, bla bla bla. Ini ada satu job desk yang udah aku sesuaikan secara kalimat, tapi ini belum sampai ke data-datanya. Kita akan coba bahas satu job desk ya. Nah, di sini, sorry ya,
Job desk ini adalah membuat dan memproses PO untuk kebutuhan gudang dan operasional. Nah, ini kan belum sampai bagian data. Nah, di sini aku taruh membuat dan memproses. Biasanya anggaplah aku sering handle 15 pre-order untuk kebutuhan gudang dan operasional setiap 3 hari per seminggu. Bukan seminggu, sorry, nggak cocok, per minggu. Nah, ini satu contoh. Terus, BTW, ini adminnya ini anggaplah adminku dulu mungkin posisinya aku agak ini ya, agak palu gada banget nih kerjaannya. Nah, kalau misalkan palu gada banget kerjaannya, terus bingung mau masukin apa, ya fokusnya masukinnya sesuai ada di locker yang diminta. Nah, setelah aku poin detail-detailin job deskku selama di admin sebelumnya, oh, ternyata ada nih 4 poin yang bisa ku ambil buat ku taruh di CV. Jadi sebenarnya di job desk ini kalian nggak perlu masukin seluruh job pekerjaan kalian di CV, tapi kalian pikirin ada nggak nih dari job desk locker ini ternyata pernah kita lakuin di pengalaman sebelumnya. Itu fokus itu aja. Dan maksimal sih sebenarnya kalau dari aku sendiri lebih rekomendasi 4 job desk aja ya teman-teman untuk kalian taruh. Nah, melakukan riset harga dan negosiasi vendor untuk efisien, misalkan, setiap bulannya untuk efisiensi pembelian. Nah, aku suka tambahin dan menghasilkan plus 13% risk dari pembelian bulan lalu. Nah, negosiasi misalkan vendor yang udah aku pegang lebih dari 20. Nah, gitu. Plus 20 vendor. Kadang aku kalau naruh data suka di bagian akhir. Karena aku lebih fokus dulu yang penting job deskku ini udah relevan banget sama locker. Baru aku sesuaiin dengan naruh poin-poin kuantitatifnya. Gitu, mengelola database. Nah, database-nya berapa? Anggaplah udah plus 1000 database vendor setiap bulannya. Dan, nah, arsip yang udah aku pegang misalkan udah lebih dari 19K. 19K, nggak boleh labil ya kalau udah pakai 00, pakai 00 terus. Nah, berkoordinasi dengan tim finance terkait pembayaran. Nah, berkoordinasi dengan tim finance. Nah, biasanya kalau udah tim finance yang ber eh, yang bertanggung jawab menghandle 5 5 divisi, oh ya, baru terkait dokumen pembayaran dan ini. Jadi kan finance ada berapa divisi nih dia ngurus pembayaran. Kalau sampai 5 divisi ya berarti kan kita ngurus 5 divisi itu juga kan terkait dokumennya. Gitu. Nah, ini dia salah satu job desk yang udah sesuai banget sama locker yang akan kita apply tadi yang ada di sini. Itu gambarannya. Karena dia nggak minta fluent English, ya udah nggak apa-apa, kita cukup pakai bahasa Indonesia aja yang mudah dimengerti dan secara poin ini udah on point banget gitu. Nah, ini kan kita tadi udah job desk-nya udah sesuai. Terus angkanya udah oke. Nah, yang terakhir adalah menyesuaikan terkait soft skill dan hard skill-nya. Gitu. Kalau soft skill sebenarnya nggak perlu dinotis, tapi hard skill-nya nih yang paling perlu dinotis. Contoh, membuat dan proses PO per 3 minggu dengan akurat. Nah, kita taruh tuh akuratnya. Terus mengelola 100 DP arsip dokumen pembelian dengan Excel. Nah, kadang aku suka gini, nggak harus pakai dia selalu taruh di dengan apa di akhir bagian softwarenya. Cuma ini emang lagi cocoknya di akhir aja. Tapi contoh kayak mengelola 1000 database vendor dengan Excel setiap bulannya dan plus 19.000 arsip dokumen pembelian. Nah, itu kan bisa tuh dengan Excelnya di bagian awal gitu. Nah, berkoordinasi dengan tim finance. Nah, misalkan kamu ada nggak pakai WA, tapi pakainya pakai tim melalui Teams gitu yang bertanggung jawab bla 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 gitu. Jadi software itu nggak selalu dengan aplikasi yang digunakan, tapi untuk komunikasi juga bisa dipakai gitu ya, Alfat. Nah, ini aku akan cuma cukup bahas bagian dari biodata apa yang akan dinotisnya, terus pendidikan yang perlu kalian taruh sama satu pengalaman sebagai contohnya buat kalian coba eksekusi. Ya, tapi pada intinya catatan yang kalian perlu lakukan ya seperti ini. Itu yang dimana nanti ini perlu kalian relevansikan sama eksekusi dan coba di CV kalian nanti. Gitu ya, Ovam. Ya semoga aja menjawab dari penjelasannya ini gitu, karena memang untuk ngebikin CV tuh emang gak mudah saya akui gitu. Nah makanya
banyak orang yang lebih milih terima beres buat mereka mungkin karena waktunya kurang atau nggak ada waktu atau bingung gimana cara nyesuaiinnya gitu. Karena memang ini perlu banget yang namanya skill buat ngebikin CV. Bikin CV itu sebenarnya perlu ada skill juga loh guys sebenarnya. Jadi emang nggak gampang untuk melakukannya. Makanya dari apa yang kulakukan ini sebenarnya cukup ngebantu banget karena selama aku apply kerja aku cuma apply maksimal tuh cuma 5 loker dan 3 lokernya tuh lolos alhamdulillahnya gitu jadi aku nggak ada tuh kondisi di mana apply ratusan CV atau gimana gitu karena memang kita agak repot di awal dulu gitu karena kita pengen fokus satu CV kita ini stand out di loker tersebut dibanding kita apply ratusan CV tapi kita nggak tahu nih ini bakal lolos apa enggak apalagi satu CV untuk semuanya. Nah, itu salah banget tuh itu jangan sampai karena kita yang ada buang-buang waktu aja jadi lebih baik kita wasting time banyak untuk satu loker ini untuk ngebikin CV yang benar-benar fokus ke loker tersebut, job desk tersebut, dan syarat tersebut, daripada kita fokus nyari banyak loker, di apply-applyin di CV yang kita rasa, ini aku udah pakai buat apply posisi admin, udah cocok. Jangan. Itu HR juga nggak akan terlalu notice kalau kayak gitu. Seperti itu, Ovams. Nah, ini aku izin hapus, tapi kalau Ovams mau nge-screenshot, monggo boleh banget nih di screenshot ya. Oke, itu. Nah, mungkin sebagai ini, sebentar ya. Nah, sebagai OVAMS, kayaknya sih emang kalau bagian sesi mentoring ini nggak cukup ya sebenarnya untuk ke ranah 1 jam 30 menit gitu, karena emang kita pembahasannya cukup detail banget gitu. Tapi kalau aku lihat sekilas, kalau ini ada si Ca ini nanya, Frequented ini sebaiknya CV itu 1 atau 2 halaman. Sebenarnya CV itu lebih bagus 1 halaman aja. Udah, itu kalian mau punya pengalaman segedebak-gedebuk gitu, tetap satu CV 1 halaman. Nah, tapi aku pengalamannya banyak Kak di posisi ini. Ya kamu pilih yang paling terbaru sama yang sesuai banget sama job desk-nya itu. Udah, sesimpel itu guys. Jangan sampai kita ngerasa, oh gue berpengalaman banget, bla bla bla, dan lain sebagainya. Jujur, faktanya, aduh, sayangnya aku nggak belum dikirim CV-nya. Cuma aku pernah diliatin salah satu temanku yang kerja di IO, dia itu open volunteer, itu tahu nggak CV-nya berapa halaman? 30 halaman. Gila itu gede banyak banget gitu. Aku yang ngeliat aja tuh kayak udah buset nih 30 halaman banyak amat gitu ya TV ya. Memang aku akui isinya semuanya pengalaman dia selama volunteer. Jadi 4 tahun dia volunteer tuh dimasukin semua guys. Dan itu 4 halaman, 30 halaman bayangin. Dan tebak dia lolos apa enggak? Ada yang tahu enggak? Dari 30 halaman itu yang isinya bener-bener dia volunteer full acara. Kita emang lagi butuh volunteer pameran ya. Kira-kira dia lolos apa enggak guys? Oke, coba aku sambil nunggu yang lain aku baca yang ini ya. Oke, nih. Kamu mau tanya menurut kakak peluang lulus? Oke, Lenovo. Lenovo ini siapa nih? Brand laptop ya? Ya, jawabannya dia nggak lolos guys, bener. Dia nggak lolos sama sekali. Padahal dia bener-bener pengalamannya udah pernah handle event, tapi dia nggak lolos. Ya karena apa ya? Karena dia tidak terlihat CV-nya dia yang 30 halaman itu ya ini stereotip sih bahasanya kalau di kontennya Kak Hanif ya, stereotip HRD. Jadi HRD ketika ngeliat 30 halaman, dia cuma lihat di halaman satu aja, dan halaman satu itu ternyata dia tidak menjawab gitu. Padahal kalau aku kulik sampai detail, ternyata dia pernah handle pameran travel, dan itu banyak. Tapi sayangnya di halaman pertama, dia malah taruh pengalaman yang volunteernya seminar aja gitu. Padahal di halaman, kayaknya di halaman 14, 25, sama halaman 8, dia tuh banyak tuh yang travel. Nah, sayangnya aja tuh dia CV-nya 30 halaman gitu. Sedangkan HR cuma lihat di halaman pertama gitu. Dia nggak lolos sama sekali. Kalau kapan-kapan deh, mungkin kalau dia si temanku ini ada waktu, kita coba ya. Cuma kayak anak event nggak pernah ada waktu sih buat apa sharing-sharing ya. Karena mereka udah fokus handle event di waktu weekend gitu. Nah, ini ada sekilas juga ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen coba apa namanya nge-review CV-nya di kita, kita juga udah ada nih di bagian eh, reviewnya, entah itu CV, LinkedIn atau apa. Terus ada buat CV juga ya teman-teman di sini juga ada gitu. Linknya mungkin nanti boleh di-share sama Kak Hanif ya. Imov buat dibantu linknya terkait terkait review CV-nya gitu. Nah, di sini ya,
banyak udah pernah nyoba juga, cuma kebetulan aku yang handle juga pengerjaan produk ini. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung cara ngebuatnya bagaimana, bisa banget coba pakai punya kita. Kita nggak promosi, tapi kita cuma pengen ngasih tahu aja kalau cara kita bikin CV tuh kayak gini loh. Cara kita nge-review CV tuh kayak gini loh gambarannya. Dan kalian jadi tahu nih insight-insight yang apa yang kita lakukan selama ini, banyak yang masih belum menotis atau belum tahu ternyata bikin CV sesusah ini gitu. Dan bikin CV ternyata seribet ini ya, yang di notice A, B, C. Dari 5 job desk, ternyata 5 job desk ini bisa ketemu hampir 10 poin yang kita temukan gitu. Mungkin dari aku udah cukup. Jangan lupa teman-teman di follow juga ya akun ofrim.id-nya. Karena sebentar lagi pengen 6.000 followers. Jadi kalian bisa dibantu nih 6.000 followers. Kalau bisa sampai 500 followers gitu ya, 500.000 gitu ya. Karena kita suka sharing topik-topik loker, entah itu loker yang urgent hiring, sama kelas berikutnya yang akan kita sharing di minggu depan. Gitu teman-teman. Jangan lupa join dan jangan lupa follow. Dan yang handle DM ini kebetulan HR juga guys. Kita emang sengaja hiring HR untuk jadi sosial media spesialis kita. Karena kita pengen orang-orang yang konsultasi di DM ini benar-benar dijawab berdasarkan pengalaman nyata dari HRD langsung. Jadi kalian bisa juga konsultasi sama mereka untuk ngobrol-ngobrol lah seperti itu ya. Jadi jangan lupa di-follow namanya ofrim.id kalau kalian cari. Nah, ini foto profilnya yang ini ya, yang ada terlihat dengan jelas gitu ya, ini foto profilnya. Gitu. Oke, mungkin dari aku cukup. Semoga teman-teman dapat insight yang benar-benar daging banget selama kelas ini dan mentoring ini selalu ada setiap sebulan 2 kali lah. Jadi kalian bisa join di minggu ini kita udah mentoring berarti minggu depan lebih sharing session di posisi gitu atau sharing session sama orang-orang yang expert gitu. Itu dari aku udah cukup. Kalau ada pertanyaan lebih, boleh langsung tanya aja ke IG-nya DM, IG ofrim.id karena itu akan langsung dijawab sama para HR expertnya. Gitu. Sekian dari saya. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke Hanif. Monggo Mimo. Oke, terima kasih Kak Syafira atas ilmunya pada siang hari ini. Tadi kita sudah banyak kali mengulik tentang strategi apply kerja yang bikin HRD tertarik ya kan. Dan juga tadi kita sudah Kak Syafira udah berbagi ilmu terkait dengan rahasia bagaimana bikin CV yang walaupun tadi kita masih terjeda setengah, mungkin next ke depannya kita bisa membahas lebih baik lagi dan lebih mengulik lagi di bagaimana HRD itu bisa tertarik dengan CV kita. Oke teman-teman, mungkin di sini kalau misalkan teman-teman tertarik boleh langsung kita melihat di sini di presentasi kita masih ada hanifalim.com biar teman-teman nggak ribet untuk membuat CV. Ini hanya sekilas memberitahu ya, hanya yang pengen teman-teman yang pengen mengulik ya. Mungkin nantinya kalau misalkan next ke depannya minggu depannya kayak kita akan membahas lebih terkait dengan diskusi lagi, kita akan membawakan materi mengenai yang sedang sedang lagi tren sekarang itu adalah bagaimana biar bisa kita HRD lebih tertarik lagi nih terhadap pengalaman kita ya, mungkin lebih sharingnya lagi ya. Oke, next mungkin dari Kak Syafira ada yang mau ditambah. Oke, kalau ditambahkan ya, sepertinya kalau ditambahin sih kemungkinan dari saya sendiri, mungkin kalau teman-teman udah ngikutin dari awal sampai akhir jadi tahu ya, ngebuat CV itu sebenarnya nggak semudah yang kita harapkan, tapi teman-teman harus tahu ketika kalian apply kerja, setidaknya apa yang kalian pengen apply itu benar-benar bikin CV yang satu posisi tersebut gitu. Jangan sampai kalian masih ngelakuin satu CV untuk seluruh loker. Walaupun lokernya itu masih satu bidang ya, tapi menurutku itu nggak direkomendasi banget buat dilakuin gitu. Oke, cukup Kak Safira? Cukup cukup. Oke, cukup. Oke, terima kasih Kak Safira atas materinya pada siang hari ini dan juga teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di minggu depan. Oke, terima kasih semuanya. Oke, thank you semuanya. Oh iya, buat yang belum terjawab pertanyaannya bisa lanjut ke grup diskusi WA aja ya. Nanti akan dibantu sama Mimin yang di WA kok. Kak Safira.